agama Buddha dan kejawen telah berinteraksi di tanah Jawa sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis berkat proses sinkretisme sejarah serta kesamaan nilai-nilai spiritual. Penjelasan berikut menguraikan sejarah interaksi agama Buddha dan kejawen dari era kuno hingga kolonial. Kesamaan nilai etika spiritual di antara keduanya. Contoh masyarakat modern yang memadukan unsur-unsur Buddhis dan kejawen dalam praktik mereka. Candi Borobudur, abad ke-8 Masehi. Monumen Buddha terbesar di Indonesia mencerminkan akulturasi agama Buddha dengan budaya Jawa kuno. Pada masa Mataram kuno, agama Buddha berkembang pesat berdampingan dengan Hindu dan kepercayaan lokal. Dinasti Sailendra, Buddha Mahayana, dan Sanjaya, Hindu, bahkan bekerja sama membangun candi. Prasasti Kalurak 782 Masehi menunjukkan sinkretisme. Bodhisattva Manjusri dipandang sebagai wujud Trimurti Hindu. Sejak awal, ajaran Buddha dan Hindu melebur harmonis dalam spiritualitas Jawa. Majapahit dikenal sebagai puncak peradaban Hindu dan agama Buddha di Nusantara. Dua agama resmi yang diakui adalah Siwa dan Buddha, masing-masing dengan pejabat khusus. Sebagian besar rakyat menganut Hindu, Buddha, atau ajaran sinkretis Siwa Buddha, sementara sebagian tetap memeluk kepercayaan leluhur. Toleransi beragama tinggi. Raja Hayam Wuruk, Siwa, rukun dengan ibunya, Tribhuwana, Buddha. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa Siwa dan Buddha sejatinya satu. Candi bercorak campuran jadi bukti praktik keagamaan inklusif, mencerminkan harmoni antara ajaran agama Buddha, Hindu, dan tradisi lokal. Setelah Majapahit runtuh, Islam berkembang di Jawa tanpa menghapus tradisi Hindu-Buddha dan kejawen. Ajaran Islam justru mengakomodasi unsur lama seperti cerita wayang, ritual bersaji, dan konsep spiritual yang tetap hidup dalam tradisi kejawen. Di era kolonial, agama Buddha nyaris hilang secara institusional, namun ajarannya tetap melekat dalam laku kebatinan Jawa, seperti konsep karma dan meditasi. Awal abad ke-20, gerakan teosofi membangkitkan kembali minat pada ajaran Buddha. Pasca 1965, banyak penganut kejawen mendaftarkan diri secara resmi ke agama Buddha, menandai kembalinya ajaran ini secara formal sebagai kelanjutan dari harmoni lama antara agama Buddha dan kejawen. Secara filosofi, ajaran Buddhis dan kejawen memiliki banyak kemiripan yang membuat keduanya mudah saling melengkapi tanpa konflik ajaran. Beberapa kesamaan nilai tersebut antara lain. Kedua, tradisi menjunjung harmoni. Ajaran agama Buddha menekankan cinta kasih, metta, welas asih, karuna, dan ahimsa, tidak menyakiti, sedangkan kejawen mengedepankan rukun dan tepa selira. Nilai-nilai ini mendorong toleransi dan saling menghormati, sehingga ajaran agama Buddha mudah diterima dalam kultur Jawa yang sejak lama menjauhi kekerasan dan pertentangan. Baik ajaran agama Buddha maupun kejawen menekankan disiplin diri dan laku spiritual. Ajaran Buddha menuntun pada moralitas, pengendalian nafsu, dan meditasi untuk mencapai kedamaian batin. Kejawen mengajarkan laku prihatin, tirakat, dan semedi demi kesempurnaan jiwa. Kesamaan ini membuat meditasi Buddhis mudah berpadu dengan lelaku kebatinan Jawa sejak dahulu. Ajaran Buddha tentang karma sejalan dengan falsafah Jawa, sopo nandur bakal ngunduh. Keduanya menekankan budi pekerti luhur dan hidup selaras dengan alam.
Etika Buddhis seperti tidak membunuh dan mengendalikan nafsu cocok dengan nilai kejawen yang menghormati alam dan menekankan keseimbangan. Kesamaan ini membuat etika agama Buddha mudah diterima dalam budaya Jawa. Ajaran Buddha Mahayana dan Tantrayana bersifat fleksibel dan tidak menolak tradisi lokal selama inti Dharma dijalankan. Kejawen juga inklusif dan terbuka pada pengaruh berbagai agama tanpa dogma kaku. Keduanya menghargai kebijaksanaan leluhur dan pengalaman spiritual pribadi. Karena itu, konsep Buddha seperti Sang Hyang Adi Buddha mudah selaras dengan kejawen yang mengenal Sangkan Paraning Dumadi. Sinkretisme pun terjadi tanpa benturan teologis, memungkinkan ajaran Buddha dan kejawen berjalan berdampingan secara harmonis. Warga Jawa melaksanakan tradisi nyadran, ziarah, dan sedekah kepada leluhur. Ritual semacam ini tetap dijalankan oleh komunitas kejawen hingga kini, termasuk oleh mereka yang beragama Buddha, sebagai bagian dari warisan budaya spiritual. Hingga era modern, warisan sinkretisme Buddhis kejawen masih terlihat dalam praktik spiritual sejumlah komunitas Jawa. Secara umum, memang dikenal istilah Buddha kejawen, merujuk pada orang Jawa yang memeluk agama Buddha namun tetap menjalankan adat dan laku kejawen sebagai pedoman hidup. Hal ini sejalan dengan fenomena Islam kejawen atau Hindu kejawen, di mana agama formal dan tradisi lokal berjalan bersama. Berikut beberapa contoh konkret perpaduan Buddhis kejawen masa kini. Komunitas Buddha Jawi Wisnu adalah aliran kebatinan modern yang menggabungkan ajaran Buddha dengan tradisi Jawa, termasuk unsur Siwa Wisnu. Penganutnya melestarikan ritual Jawa seperti kenduri, mitoni, nyadran, dan ruatan. Secara spiritual, mereka memadukan laku penyucian diri khas mistik Jawa dengan meditasi. Desa Rahtawu di lereng Muria, Jawa Tengah, adalah contoh daerah yang penduduknya beralih memeluk agama Buddha pada masa Orde Baru. Padahal sebelumnya mayoritas menganut kepercayaan kejawen leluhur. Menariknya, para penganut Buddha di desa ini umumnya tetap menjadi pelaku ritual kejawen aktif. Mereka rutin bersemedi di situs-situs petilasan, melakukan upacara adat Jawa, dan menghormati pantangan-pantangan lokal yang berasal dari ajaran nenek moyang. Bagi komunitas ini, agama Buddha memberikan kerangka keagamaan formal, sementara kejawen tetap menjadi laku kebatinan harian. Sinergi semacam itu memastikan transisi ke agama baru tidak memutus jati diri budaya mereka. Selain dua contoh di atas, banyak pula individu Jawa yang secara personal memadukan meditasi Buddhis dengan filosofi kejawen dalam pencarian spiritualnya. Misalnya, beberapa praktisi kebatinan Jawa membaca kitab-kitab Buddhis atau mengunjungi candi seperti Borobudur untuk ziarah inspiratif, tanpa merasa meninggalkan keyakinan yang telah dipeluknya. Demikian pula, sejumlah umat Buddha Jawa kultural masih menggelar slametan dan upacara adat pada hari-hari penting, seperti Suro 1 Muharram dalam penanggalan Jawa, sebagai bagian dari tradisi keluarga. Pemerintah Indonesia kini mengakui aliran kepercayaan sebagai bagian dari kekayaan budaya, sehingga komunitas penghayat kejawen yang menyerap ajaran Buddha dapat menjalankan keyakinannya dengan lebih terbuka. Setidaknya demikian secara teori hukumnya. Ajaran Buddha dan tradisi kejawen dapat berdampingan harmonis karena sejak awal telah terjadi interaksi akulturatif di Jawa. Secara historis, keduanya menyatu dalam lanskap religi masyarakat. Terlihat sejak Mataram kuno dan Majapahit tanpa konflik berarti. Secara kultural, nilai-nilai inti ajaran Buddha sejalan dengan etika Jawa,
sehingga tidak saling bertentangan. Berbagai komunitas Jawa hingga kini membuktikan bahwa unsur Buddha Dharma bisa hidup dalam praktik kejawen sehari-hari, menciptakan suatu spiritualitas sinkretis yang khas Jawa, selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui perbedaan namun memupuk kesatuan. Dengan pemahaman sejarah dan nilai yang sama, agama Buddha dan kejawen terbukti saling memperkaya, menjaga kerukunan spiritual Nusantara dari masa ke masa.